Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Jarmansyah. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 peserta MPLS SMA 1 Ciberem tahun 2020. Hari ini materi yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Di depan bisa kita lihat, membangun jiwa kewirausahaan. Next. Sebelum ini kita lihat dulu apa sih definisi kewirausahaan. Dan definisinya adalah aktivitas seseorang yang melakukan sesuatu yang intinya si orang tersebut berkreasi, mengeluarkan inovasi sesuatu yang baru, menghasilkan produk yang baru. Oke. Next. Mengapa kita membangun jiwa kewirausahaan? Seperti yang kita ketahui, setiap periode zaman ini selalu terjadi perubahan, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Jangan sampai kita tertinggal oleh masa tersebut. Makanya di sini jiwa kewirausahaan harus dibangun. Bagaimana bisa berkompetisi ke depannya. Mengapa demikian? Ini bisa kita lihat. Ini tahun 2015 Indonesia menandatangani deklarasi Blueprint berupa masyarakat ekonomi Asia Tenggara, selainnya mungkin pasar bebas, yang dilakukan oleh 10 negara atau 10 negara Asia. Dikatakan di sini MEA itu peluang ancaman, tergantung dari mana kita ambil sudut pandangnya. Bisa ancaman, bisa peluang. Di mana peluang? MEA tersebut sistem pasar bebas di mana setiap negara bisa memberikan produknya atau menyampaikan pemasaran produknya ke negara lain, terutama di wilayah Asia Tenggara. Ini harus bisa diantisipasi. Kalau negara kita, bangsa kita, penduduk kita tidak mengantisipasi, MEA bisa menjadi ancaman. Dan yang akhirnya, kalau misalkan SDM negara kita tidak dibekali oleh masing-masing potensi bidang yang dikuasai, itu bisa jadi ancaman. Ancamannya adalah berupa kalah bersaing dengan orang lain, dengan SDM negara lain, yang tentunya dampaknya menimbulkan pengangguran. Nah, ini bisa kita lihat. Dan negara kita masih paling rendah dibanding negara lain, ini sangat prihatin. Makanya saya tekankan, saya minta adik-adik sekolah yang baik, sekolah yang benar. Sekarang mesti sudah merencanakan ke depan bagaimana untuk kedepannya, untuk membekali diri sendiri dalam rangka menghadapi persaingan hidup tentunya. Itu cara dilihat permasalahan yang ada di negara kita ini, SDM-nya masih rendah dibanding dengan SDM negara lain. Next. Mengapa kewirausahaan penting? Di sini ada pembahasan yang katakan sebanyak mungkin entrepreneur atau yang mempunyai jiwa usaha, pengusaha. Ini harus dimiliki setiap orang usaha, termasuk adik-adik yang sekarang mungkin sudah mengikuti MPLS di SMA 1 Ciberem. Yaitu ada 4. Yang pertama, solusi bagi dirinya. Yang kedua, solusi buat sesamanya. Yang ketiga, solusi buat lingkungannya atau komunitasnya. Dan yang terakhir mungkin bagi bangsa saya. Makanya kenapa masing-masing orang itu dicoba untuk dibangun kewirausahaan. Tergantung orang-orang itu masing-masing punya minat dan bakat yang dimiliki atau hobi. Usahakan hobi, minat yang dimiliki itu bisa menghasilkan usaha. Masih sambungan dari tadi ini menjadi solusi bagaimana kalau misalkan seseorang itu mempunyai jiwa usaha
setidaknya dia bisa minimal untuk dirinya sendiri. Saya tidak mau menjadi beban orang tua. Saya tidak mau menjadi beban orang lain. Saya tidak mau nambah jadi pengangguran. Nah, kalau misalkan orang punya prinsip seperti itu, saya yakin kedepannya bisa sukses. Next, lanjut. Nah, bagaimana menjawab dan mencari solusi dari pertanyaan berikut? Next. Mengapa negara kita memiliki SDM yang masih rendah dibanding negara lain? Bagaimana menghadapi persaingan pasar global atau persaingan pasar bebas? Next. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa perusahaan atau entrepreneur? Di sini ada bagian ya. Yang pertama, be different, jadi pembeda. Jangan jadi follower. Usahakan jadi trendsetter, pencipta, kreator. Ya. Yang kedua, entrepreneur mempunyai prinsip. Saya tidak mau berhayal, tapi saya akan melakukan. Always diganti I will. Yang berikutnya, tidak ada kata impossible, tidak ada kata mustahil. Kalau seseorang punya kemampuan dan kemauan, insya Allah bisa terjadi. Yang keempat, jangan ada sampai apa ya di dalam dirinya itu I cannot, aduh maaf saya tidak bisa. Belum apa-apa, belum melakukan sudah punya prinsip seperti itu. Jangan yakinkan, I will, I can. Saya bisa, saya bisa. Yang terakhir, jadilah benar-benar seorang inovator, seorang kreator, menciptakan sesuatu yang baru. Ini kalau misalnya ide sangat mahal. Makanya kalau misalkan sesuatu yang kreatif, orang juga tidak akan membayar dengan mungkin rendah. Pasti nilai jual yang itu akan tinggi. Next. Yang harus dipunyai seorang entrepreneur atau jiwa perusahaan adalah harus percaya diri. Kenapa demikian? Kalau misalnya tidak percaya diri, mau melangkah atau ragu-ragu ini bahaya. Masing-masing kita akan diri kita. Saya mampu, saya sanggup, saya siap. Dan kalau misalkan sudah punya prinsip seperti itu, ke depannya setiap kalangan, ini hanya kecil, saya bisa melewati. Oke, silakan. Yang berikutnya, bagaimana punya visi ke depan, berorientasi yang apa yang ada di dirinya bisa dikembangkan lebih maksimal lagi, mempunyai motivasi yang kuat supaya hasilnya juga akan maksimal. Jangan takut menghadapi resiko. Setiap apapun pasti ada resikonya. Jangan takut. Setiap yang akan kita lakukan pastinya ada. Bagaimana mengantisipasi? Oleh karena itu persiapkan. Segala sesuatunya harus ada planning A, planning B. Kalau mentok di rencana A, nih kita alihkan ke rencana B. Berikutnya, seseorang yang memiliki jiwa berwirausaha harus mempunyai originalitas kalau kata lainnya mungkin kemurnian hasil kreasi sendiri. Jadi kalau ini mungkin hanya sekedar rumus ilmu pengetahuan digabungkan dengan daya imajinasi menghasilkan produk sendiri yang tentunya mungkin bisa bersaing. Next. Seperti yang tadi saya sampaikan, orientasinya harus ke depan. Boleh kita menoleh ke belakang sebagai pembelajaran, tapi tetap fokus ke depan. Bagaimana menatap masa depan supaya apa yang dicita-citakan, apa yang kita dambakan ke depan yang bisa kita raih. Next. Kreativitas tentunya harus dikembangkan melalui MPLS atau masa lingkungan sekolah. Nanti masing-masing walaupun seperti yang kita ketahui, mungkin sekarang kondisi bukan hanya negara kita, negara lain pun sama mengalami pandemi COVID-19. Semua aktivitas
terbatas, tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk menghasilkan kreativitas. Apapun itu jadi tantangan. Semua tantangan ada di Anda. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jiwa wirausaha? Ini tergantung masing-masing. Ada kemauan kan? Terutama di sini. Dalam hal ini metode penelitian dibutuhkan memecahkan permasalahan. Di sini ada penelitian tindakan. Setiap apa yang akan direncanakan, apa yang akan dilakukan, diteliti dulu. Oh ya, kalau kita mau misalkan membuat sesuatu, kita teliti dulu. Kalau misalkan ini membuat produk yang nantinya akan dipasarkan, kita teliti. Sekarang ini lagi ngetrend apa? Tapi kalau bisa jangan mengikuti. Jadikan sesuatu yang berbeda. Jangan ikuti tren. Kalau bisa, usahakan. Jangan jadi plagiat atau peniru. Tidak akan berhasil. Next. Nah, ini ciri-ciri yang penelitian ada peningkatan praktiknya, peningkatan pemahaman terhadap praktik dan peningkatan terhadap pelaksanaan. Berikutnya, 5 tahapan terhadap penelitian tindakan. Ini bisa kita baca: diagnosa, membuat rencana, membuat tindakan, evaluasi dan berlanjut. Di slide berikutnya kita akan melihat penjabaran dari 5 tahapan berikut ini. Oke. Karena pengangguran bisa menghasilkan kriminalitas atau tindakan kriminal. Kalau saat ini tidak antisipasi, ini berbahaya. Setiap orang pasti punya kebutuhan, pasti. Kalau misalkan seseorang tidak punya bekal, apalagi penghasilan, otomatis dia menganggur. Dia mikir bagaimana kalau kehidupan sehari-hari, bagaimana mengatasi perut tidak bisa ditunda-tunda. Otomatis kalau misalkan orangnya kreatif, mungkin bagaimana nih supaya menghasilkan. Tapi kalau orang yang berpikir pendek, yang penting sekarang saya bisa. Yang dikhawatirkan tindakan ini ke negatif. Ya, apakah itu jadi pencuri atau pengedar narkoba, amit-amit saya minta adik-adik ya usahakan jangan sampai jadi karena minimal untuk diri sendiri, jangan sampai tindakan yang kurang baik itu mengulang. Ya. Siapa next? Membuat rencana tindakan. Nah, setelah tadi diagnosa, selain meneliti apa yang kita akan laksanakan, silakan bisa dipendekkan. Misalkan bisa dibuat rencana. Di sini ada caranya, ada pelatihan dan pengembangan untuk menumbuhkan jiwa berencana. Nah, ini gambar tindakannya. Ini meeting salah satu bagaimana actionnya, langkah nyatanya. Next. Kegiatan dalam training atau pelatihan ini bermacam syarat. Yang pertama bisa lewat ceramah atau kuliah atau mengikuti ceramah, kuliah atau seminar, presentasi, ada ASBGG, diskusi, studi kasus. Jadi kita ada permasalahan dan yang lainnya. Melakukan evaluasi itu penting. Setiap rencana yang kita laksanakan pastinya akan kita evaluasi. Oh ya, apakah masih ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, otomatis kita perbaiki. Kalau misalkan oh ya ini bagus, bagaimana cara ditingkatkan minimal bertahan. Next, pembelajaran. Nah, hasil dari pelatihan otomatis bagaimana bisa membekas. Jangan sampai pelatihan yang pernah kita ikuti jangan hanya berlangsung di sana. Next, ini saat ada konsumsi yang dapat kita lakukan, belajar, jangan sampai bosan untuk belajar. Walaupun kondisi sekarang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan kita terbatas. MPLS baru kali ini, MPLS via digital, virtual. Kalau tahun sebelumnya ada tatap muka, tapi jangan sampai itu jadikan permasalahan, jadi hambatan. Tapi itu bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau misalkan semua bisa menyikapi dengan baik dan benar, sabar, ya,
Mungkin kedepannya juga pembelajaran pada saat nanti adik-adik sudah diterima di sekolah ini, nanti adik-adik persiapkan pembelajaran di rumah, ya. Bagaimana menyikapi dengan baik, hadapi dengan senyuman, enjoy, jangan sampai stres, ya. Pembelajaran yang diterima, kalau misalkan ada permasalahan silakan diskusikan, silakan tanya. Ya. Setiap orang belajar, termasuk saya sendiri sampai detik ini pun pembelajaran terus saya ini. Bukan hanya melihat dari usia, pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, pembelajaran bisa di mana saja, pembelajaran bisa kita terima di mana saja. Kita dapat ngobrol dengan teman itu suatu pembelajaran. Ya, siapa tahu pembelajaran yang kita terima itu bisa menempa diri kita, ya, dan siap menghadapi persaingan hidup yang luar biasa. Makanya persiapan dari sekarang. Jangan sampai usaha, jangan sampai istilahnya stuck atau mentok di jenjang sekarang. Kenapa sih jiwa perusahaan ini kita harus kembangkan, kita harus tumbuhkan? Karena masing-masing orang itu akan pastinya sesuai dengan kompetensi, dengan bidangnya. Oh, saya sukanya di bidang musik, silakan kembang. Oh, saya sukanya di bidang yang sains, silakan kembang. Di bidang apapun, silakan adik-adik kembang. Di sekolah kita ini banyak ekskul. Kalau misalkan ini bisa dijadikan peluang, bisa. Bagaimana masing-masing, kembali lagi pada diri masing-masing, mau atau tidak. Perkara mampu setiap orang berbeda-beda. Kita kembali lagi pada masing-masing. Usahakan setiap tantangan itu atau apapun yang ada di depan, jangan sampai kita menghindar. Ada hambatan, ada tantangan, jangan sampai menghindar. Itu tidak akan bisa terpenuhi. Contoh yang lain, kalau misalkan ada yang berbicara, Pak, ngapain saya sekolah, Pak? Di luar sana banyak yang sukses, Pak, walaupun tidak sekolah. Betul, contohnya ada. Kalau misalkan bisa kita teliti siapa pendiri Facebook, ya, Mark Zuckerberg, dia biasa sekolah enggak, tapi dia punya kompetensi, dia punya kemauan, dan dia punya kemampuan. Nah, itu dia punya daya juang. Kita kembali lagi pada diri kita. Kita punya apa sih? Kita bisa apa sih? Kalau misalkan kita tidak bisa apa-apa, jangan sampai berharap. Sekolah menjadi salah satu dasar bagaimana seseorang itu ditempa secara akademis dan non akademis. Ilmu pengetahuan atau akademis, non akademis, ada ekskul, ekstrakurikuler di sini banyak. Mungkin bisa nanti kalau sekarang belum bisa kita laksanakan secara langsung, secara tepat. Mungkin kita mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tentunya kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa berkenalan, kita bisa silaturahim, kita bisa kembangkan yang kita bisa, dan mungkin kita bisa diskusi secara langsung. Ini mungkin tidak, tapi sementara waktu kita sabar. Dengan kondisi ini kita jangan sampai lemah, ya, apapun tetap kita jalani bahwa itu. Ini mungkin berikut berikutnya, studi kasusnya mungkin hanya satu orang. Bernama beliau adalah Agung Nugroho Susanto, CEO Simply Press. Di bawahnya ada tulisan Nurdin Kiloan. Orang-orang mungkin yang apa sih Nurdin Kiloan? Tapi padahal orang kreatif bisa melihat prospek nih, celah nih, bisnis nih, buat dia punya usaha. Kita pun bisa. Ini contoh kasus. Nurdin Kiloan sekarang jadi duta bagian tukang cuci. Tapi sekarang bagaimana? Ini lembar berikutnya bisa kita lihat, silakan. Nah, ini profilnya Bapak Agung Nugroho Susanto. Bisnis laundry-nya sampai di 101 kota, ini luar biasa. Berikutnya, nah, ini mungkin konsepnya saja. Berikutnya, nah ini bagaimana dalam per hari hitungannya hanya 3.800, tapi omsetnya luar biasa.
ini jiwa wirausaha yang baru, orang yang punya kemauan dan kemampuan, begitu ada peluang dijadikan langsung. Nah ini bisa kita eksekusi. Ya. Oke, mungkin sampai sini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi singkat yang saya sampaikan tentang kewirausahaan dan membangun jiwa perusahaan bisa kalian ambil positifnya. Mungkin hanya sampai situ saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.